Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Fernisa dari program studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, pada kali ini saya akan membawakan materi yaitu pendekatan Gestalt. Nah, kalian udah mengerti belum sih pendekatan Gestalt itu apa? Kalau kalian belum tahu, mari masuk pada penjelasan saya. Yang pertama yaitu adalah pengertian Gestalt. Nah, Gestalt itu sendiri merupakan sebuah teori kejiwaan yang ada pada kita dalam proses otak kita sehingga mampu mengorganisir secara keseluruhan sehingga manusia itu mampu menggambarkan sesuatu dalam satu kesatuan yang utuh sehingga itu dalam pola yang sama juga, yang pola yang mirip. Nah, pada Gestalt ini itu mengambil pokok pandangan bahwa objek itu atau proses tertentu akan dipandang sebagai satu kesatuan yang atau keseluruhan yang terorganisir. Jadi apa yang telah terjadi itu adalah satu kesatuan yang terorganisir dan maksudnya itu kayak keselarasan gitu loh. Jadi semua hal itu saling berkaitan. Terus nah, pada selanjutnya yaitu adalah tokoh-tokoh dari Gestalt. Nah, di sini tuh ada 3 tokoh yang pelopor utama dari Gestalt itu adalah Max Wertheimer. Nah, terus ada 2 pengembang dalam teori Gestalt ini yaitu ada Kurt Kurt Kafka dan Wolfgang Kohler. Nah, dari 3 tokoh ini yaitu bisa disebut sebagai eh, pencetus atau pengembang dari teori Gestalt ini. Nah, perlu diketahui ada di dalam Gestalt itu memiliki hukum tersendiri ya. Hukum induk dari teori Gestalt itu adalah hukum fragments, yaitu di dalam hukum ini itu ada 3 sub. Nah, yang pertama itu adalah teori dari hukum pendekatan, terus ada hukum kesamaan, terus ada hukum ketertutupan. Jadi dari satu hukum utama ada 3 hukum selanjutnya yang menyertainya. Nah, yaitu yang pertama itu kan tadi ada hukum kedekatan. Nah, hukum kedekatan ini itu menjelaskan bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan atau baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Terus ada yang kedua yaitu hukum kesamaan. Jadi, hukum kesamaan ini menganggap bahwa sesuatu yang memiliki kesamaan cenderung akan dipandang sebagai satu objek yang saling memiliki. Jadi kayak sama nih, jadi bisa dianggap mereka itu sama. Terus yang ketiga itu ada hukum ketertutupan. Nah, hukum ketertutupan ini menganggap bahwa orang yang cenderung akan mengisi kekosongan di pola objek dan pengamatan yang tidak lengkap. Jadi itulah hukum-hukum yang ada pada teori Gestalt. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip teori Gestalt. Nah, prinsip utama yang perlu kita ketahui dari teori Gestalt ini itu dalam pembelajaran, penerapan metode pembelajaran ini, yaitu ada 5. Yang pertama itu belajar dengan mengkoreksi antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Jadi kayak kita belajar apa, itu dikoreksi apa yang misalnya kekurangan atau apanya. Nah, itu tetap dipelajari terus menerus. Jadi kita mungkin nggak kehilangan materi-materi sebelumnya dengan mengkoreksi atau mengulang-ulang. Nah, terus yang kedua adalah pembelajaran adalah bentuk kelanjutan dari materi-materi yang disampaikan sebelumnya. Jadi materi yang kita pelajari sekarang itu selalu berkaitan dengan materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi sudah dipastikan bahwa kayak materi itu semuanya itu berhubungan, mungkin saling berkaitan, yaitu
satu dengan yang lainnya. Terus peserta didik adalah organisme yang utuh. Terus mengalihkan aktivitas. Terus yang terakhir yaitu kesuksesan dalam pembelajaran dipengaruhi oleh kemauan, harapan, dan keinginan dari peserta didik. Jadi suksesnya pembelajaran itu juga karena ada kemauan, harapan, dan keinginan dari peserta didik. Tapi itu juga harus dipengaruhi dari adanya guru atau yang memberikan materi. Jadi suasana yang diciptakan oleh guru itu dapat mempengaruhi peserta didik. Jadi sehingga gimana caranya kita menciptakan suasana yang asik atau enak dalam pembelajaran sehingga peserta didik itu memiliki kemauan, harapan, dan keinginan yang tinggi dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan pemahaman yang saya pelajari. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cukupkan sampai di sini pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.